anak-anak, mari kita mulai lagi. Kita membahas buku tema 5B, yaitu pembelajaran 3. Kamu buka halaman 14 ya, halaman 14 ini, halaman 14 ya, halaman 14. Di situ memangnya akan menjelaskan tentang ayo berpendapat. Coba dilihat. Di situ di rumah-rumah Tony sedang diadakan kegiatan penanaman 1000 pohon. Nah, semua warga bahu-bahu melakukan kegiatan tersebut. Gitu. Di situ banyak orang melakukan kegiatan, mulai dari orang dewasa hingga anak-anak. Nah, di situ ya, penanaman pohon-pohon ini merupakan apa? Salah satu bentuk tanggung jawab masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan. Nah, jadi ini semua menjadi tanggung jawab ya, meskipun juga sebagai tanggung jawab siswa, tanggung jawab warga masyarakat. Itu ya, tentunya kita semua merasa punya rasa tanggung jawab dalam menjaga kelestarian lingkungan. Nah, apa pengertian tanggung jawab, anak-anak? Coba dan kalian mengerti tahu apa yang dimaksud dengan tanggung jawab dan apa saja tanggung jawabmu sebagai siswa. Di sini mengatakan bahwa tanggung jawab itu adalah melakukan sesuatu yang harus dilakukan itu ya anak-anak ya. Coba Memani akan membahas hari ini, kita akan bahas yaitu mengelompokkan informasi penting dalam teks. Yang kedua, menjelaskan makna tanggung jawab. Yang ketiga, mengidentifikasi jenis-jenis usaha dan kegiatan ekonomi. Nah, sekarang apa yang kita kembangkan, yang harus kita kembangkan yaitu pertama apa? Kerja sama. Yang kedua, tanggung jawab. Nah, di situ ada gerakan menanam pohon juga diadakan di sekolah Nina. Nah, kegiatan itu diadakan untuk apa? Yaitu untuk memperingati Hari Proklamasi Indonesia. Nah, coba kalian bisa membuka teks ya, mengulang informasi penting dalam teks, yaitu kalian bisa membaca bacaan dalam buku kalian, yaitu halaman 14. Itu ada bacaan teks yang berjudul Tanaman Pohon pada Hari Proklamasi Kemerdekaan Proklamasi Indonesia. Nah, kemudian yang harus kita lakukan apa? Nah, di situ berdasarkan teks tersebut, maka anak-anak bisa menjawab pertanyaan. Nah, pertama itu ada kegiatan yang apa yang dilakukan berdasarkan teks tersebut. Kemudian siapa yang melakukan kegiatan tersebut? Terus dalam rangka apa kegiatan tersebut dilakukan? Terus apa manfaat melaksanakan kegiatan tersebut? Terus bagaimana kegiatan tersebut berlangsung? Nah, memang akan membacakan sedikit bacaannya, yaitu tanaman pohon pada Hari Proklamasi Indonesia. Dalam rangka Proklamasi Indonesia pada tanggal 17 Agustus, Sekolah Rina mengadakan kegiatan pembibitan tanaman. Sebelumnya, pihak sekolah dan seluruh siswa menyiapkan bibit tanaman yang telah ditanam pada kantong plastik tanaman atau polybag. Bibit tanaman tersebut akan ditanam di sekolah. Sebagian dibagikan kepada masyarakat sekitar yang lewat di depan sekolah. Di depan sekolah telah terpasang spanduk yang bertuliskan, "Cintailah bumimu, lestarikan alammu, tanamlah pohon di lingkunganmu." Sambil membagikan bibit tanaman kepada masyarakat, siswa diminta untuk mengucapkan selamat Hari Proklamasi Indonesia. Pada peringatan Hari Proklamasi, siswa ditumbuhkan kepeduliannya terhadap lingkungan. Jadi anak-anak berdasarkan teks yang sudah dibacakan oleh Memani, nanti kalian bisa menjawab pertanyaan ya. Nah, itu tadi pertanyaannya nomor 1, berdasarkan tersebut jawab pertanyaan sebagai berikut. Pertama, kegiatan apa yang dilakukan berdasarkan teks? Terus yang B, siapa yang melakukan kegiatan tersebut? Yang C, dalam rangka apa kegiatan tersebut dilakukan? D, apa manfaat melaksanakan kegiatan tersebut? Dan bagaimana kegiatan tersebut berlangsung? Nah, setelah itu kita akan membahas pembahasan 3 tetap, yaitu ayo membaca, mengelompokkan informasi penting dalam teks. Nah,
Jadi nanti kalau kita setelah menjawab pertanyaan, kita akan berdiskusi ya anak-anak ya. Terus yang ketiga itu mengelompokkan informasi penting berdasarkan jawaban tersebut sesuai urutan peristiwa. Nah, itu sampai nomor 4 dan 5. Yang 4, tuliskan kembali informasi tersebut berdasarkan urutan peristiwa dalam teks. Yang kelima, bacakan hasil diskusi kamu ya nanti. Sekarang memang akan menjelaskan tentang makna tanggung jawab. Tanggung jawab setiap orang itu tidak selalu sama ya anak ya. Contoh-contohnya yaitu tanggung jawab satu, tanggung jawab sebagai makhluk Tuhan, yaitu contoh rajin beribadah dan berbuat baik terhadap sesama. Maksudnya rajin beribadah anak-anak ya, kita tidak lupa ya selalu bersyukur, selalu melakukan ibadah, atau mungkin kalau kita sebagai seorang Kristen itu membaca Alkitab, rajin berdoa. Kalau yang Muslim selalu mengerjakan sholatnya. Dan berbuat baik terhadap sesama. Nah, berbuat baik terhadap sesama itu tidak hanya pada seseorang saja, yaitu semua orang. Kita tidak boleh membeda-bedakan, tidak memilih-milih orang yang kita kita berbuat baik. Jadi semua kebaikan itu kita lakukan pada semua orang, tidak membeda-bedakan anak-anak ya. Yang kedua, tanggung jawab sebagai anak. Contoh berbakti kepada orang tua dan belajar dengan sungguh-sungguh. Maksudnya di sini contoh berbakti kepada orang tua, anak-anak kalau diperintah orang tua tidak boleh membantah. Jadi melaksanakan tugas dengan sungguh-sungguh. Kalau belajar ya juga dengan sungguh-sungguh, tidak harus dibentak-bentak atau tidak harus disuruh-suruh anak-anak ya. Tuh. Yang ketiga, tanggung jawab sebagai siswa. Sebagai contoh, memakai seragam dan datang tepat waktu lah. Ini kan sudah ada tata tertib sekolah anak-anak ya. Meskipun kalian sekarang masih sekolah secara online, tapi pada waktu sekolah kita harus memakai seragam. Sudah ada peraturannya, ada tata tertibnya. Kemarin tuh waktu kita MPLS ya. Jadi anak setiap mau masuk di dalam kelas atau sebelum mau mulai pelajaran, anak-anak harus memakai seragam dan datang tepat waktu. Meskipun di rumah anak-anak harus tepat waktu. Kita pembelajaran kan jam 8, jadi kita tepat waktu jam 8 sudah siap. Tapi kita biasanya kan setengah 8 kita sudah on time. Jadi kita sudah siap PPW. Itu termasuk contoh tanggung jawab terhadap makhluk Tuhan, yaitu beribadah. Itu sudah kita lakukan bersama-sama setiap pagi sebelum pembelajaran dimulai. Itu anak-anak ya. Dan yang keempat, tanggung jawab sebagai anggota masyarakat. Nah, contohnya gotong royong, membersihkan lingkungan dan menjaga keamanan lingkungan. Nah, di sini yang dimaksud gotong royong, membersihkan lingkungan adalah kerja bakti. Mungkin pernah dilakukan anak-anak ya oleh keluarga kita. Sering itu kalau mungkin hari Minggu, hari libur mungkin ya kita melakukan kerja bakti di lingkungan kita. Itu mungkin membersihkan kanan kiri jalan di lingkungan rumah kita. Dan menjaga keamanan lingkungan. Nah, menjaga keamanan lingkungan itu biasanya dilakukan pada malam hari. Hanya kan itu ada ronda malam, contohnya ronda malam. Meskipun tidak malam hari, tapi kalau kita selalu menjaga keamanan lingkungan, tentunya lingkungan kita akan aman, tidak ada orang yang melakukan kejahatan karena lingkungan kita terjaga dan aman, maka lingkungan kita akan menjadi nyaman. Kita hidup juga dengan nyaman dan tentram. Nah, itu anak-anak. Yang kelima yaitu tanggung jawab sebagai warga negara. Nah, contoh mematuhi peraturan yang ada dan mencintai budaya negeri sendiri. Maksudnya di sini mematuhi peraturan yang ada itu misalkan kalau kita di jalan raya ya bersepeda motor, kita harus mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Nah, aturan itu kalau kita bersepeda kan harus mempunyai SIM, mempunyai STNK dan
kita harus mematuhi peraturan lalu lintas, rambu-rambu lalu lintas. Itulah contoh tanggung jawab sebagai warga negara. Terus wajib membayar pajak. Kemudian yang ada juga itu mencintai budaya sendiri. Mencintai budaya sendiri itu kita harus melestarikan budaya, banyak kan budaya negara kita di Indonesia itu. Terus kalau kita juga membeli barang, misalkan kita harus memakai barang produksi dalam negeri, itu termasuk sudah mencintai budaya negeri sendiri. Itu anak-anak ya. Lanjut, sekarang kita akan mengidentifikasi jenis-jenis usaha dan kegiatan ekonomi. Di situ banyak sekali anak-anak ya, jenis-jenis usaha dan kegiatan ekonomi. Contohnya coba ini pertanian dan peternakan. Mungkin anak-anak lingkungan sekitar di sini ada bacaan lingkungan rumah sekitar Tony itu terlihat semakin indah dan asri. Nah ini contohnya seperti ini. Daerah tempat tinggal Tony itu merupakan daerah itu dataran rendah. Dataran rendah merupakan salah satu bentuk bentang alam. Selain dataran rendah, bentang alam di Indonesia juga terdiri dari apa? Pegunungan. Nah ini contoh pegunungannya ya, ini pegunungan. Terus dataran tinggi, gunung dan lautan. Setiap bentang alam memiliki potensi sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Upaya manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya disebut kegiatan ekonomi. Nah, ini tadi anak-anak ya, contoh pertanian dan peternakan. Nah, di situ daerah pegunungan biasanya memiliki tanah yang subur dan udara segar. Udaranya segar karena apa? Di sana banyak tanaman, pohon-pohon. Jadi tanah yang subur itu banyak dimanfaatkan oleh masyarakat. Untuk apa? Untuk kegiatan pertanian dan perkebunan. Oleh karena itu sebagian besar masyarakat di daerah pegunungan adalah berprofesi sebagai petani. Nah, di sini petani menanam padi, ini ya anak-anak ya, menanam padi ya. Terus sayuran, terus buah-buahan. Nah, selain bertani, masyarakat di pegunungan juga apa? Berternak, yaitu beternak hewan seperti sapi, kambing, ayam dan burung. Nah, yang kedua itu ada ini perikanan. Nah, perikanan Indonesia umumnya dilakukan di perairan asin. Perairan asin itu apa? Perairan asin itu laut. Nah, yaitu ada di perairan asin, ada perairan payau, perairan tawar. Nah, perairan asin itu terdiri atas lautan, tadi sebulan depan itu lautan, sedangkan perairan payau berupa tambak, tapi di daerah pesisir yang perairannya merupakan campuran, itu ya air payau itu air tawar campuran dengan air asin. Nah, itu namanya air payau. Itu anak-anak ya. Terus perairan tawar terdiri atas sungai, waduk, empang, danau, dan rawa. Banyak sumber alam perairan yang dapat dimanfaatkan sebagai kegiatan ekonomi ya. Itu contohnya perikanan air asin yaitu ikan tuna, terus ikan tongkol, rumput laut dan garam. Nah, kalau contoh perikanan air tawar yaitu ikan mas, lele, gurami, dan banyak lagi itu anak ya. Terus udang, nah itu terus ada lagi contoh perairan air payau, contohnya ikan bandeng. Nah, ikan bandeng itu tidak hidup di air laut saja, tapi airnya harus bercampur dengan air tawar, namanya air payau, yaitu campuran air asin dan air tawar. Itu bisa membudidayakan ikan bandeng, terus ikan kerapu dan ikan patin. Kalau ikan patin sih banyak di daerah Tulungagung anak ya, karena itu bisa hidup di air tawar, dan juga ikan kakap. Nah, yang ketiga kita akan mengidentifikasi jenis usaha dan kegiatan ekonomi, yaitu yang ketiga hutan. Nah, ini kehutanan. Nah, karena Indonesia itu kaya akan banyak hutan ya. Contohnya hutan Kalimantan itu. Nah,
Di sini hutan memiliki banyak manfaat bagi manusia. Masyarakat yang tinggal di sekitar hutan itu memanfaatkan kayu dari hutan untuk membangun rumah, misalkan untuk membuat kayu bakar dan membuat industri peralatan rumah tangga. Nah, yang keempat yaitu pertambangan. Nah, tentunya anak-anak tahu kan di Indonesia itu juga banyak terdapat kegiatan pertambangan. Nah, di sini kegiatan pertambangan merupakan kegiatan menggali dan memanfaatkan hasil logam dan non-logam yang terkandung di bumi, seperti tambang emas, ya anak-anak ya, terus perak, tembaga, aluminium, minyak bumi dan batu bara. Nah, hasil pertambangan ini banyak dimanfaatkan untuk apa? Untuk membuat perhiasan kalau tambang emas. Terus kalau alat rumah tangga dan kayu bakar itu biasanya dari hutan, anak-anak ya. Itu kayu bisa dibuat untuk meja, nah, tadi ya, terus almari, mungkin kursi, itu termasuk dari hasil kehutanan, yaitu kayu. Nah, terus di sini juga ada lagi selain pertambangan, yaitu kita bisa mengidentifikasi jenis usaha dan kegiatan ekonomi, yaitu perindustrian. Nah, ini perindustrian, nah, itu sudah banyak dilakukan di Indonesia. Nah, tentunya di situ ada orang yang membuat seperti barang, ya, mengolah bahan mentah menjadi bahan setengah jadi atau barang yang siap pakai, itu tentunya. Nah, kegiatan industri banyak terdapat di daerah dataran rendah. Jenisnya banyak, yaitu ada jenis industri yang bermunculan di antara industri kecil, sedang dan besar. Nah, di Tulungagung itu banyak industri kecil. Nah, industri besar juga. Industri kecil contohnya pembuatan batik. Nah, itu batik yang ada di Tulungagung itu termasuk produk kita harus bangga, karena di Tulungagung sendiri sudah mempunyai industri, yaitu pembuatan kain batik. Nah, itu anak-anak ya. Terus ada lagi industri sedang, industri kecil banyak anak-anak pembuatan makanan khas Tulungagung. Nah, seperti makanan khas Tulungagung, seperti cemilan-cemilan itu. Nah, banyak sekali anak-anak ya. Kalau daerah selatan sih ada yang banyak membuat keripik gadung, seperti itu ya, keripik singkong, dan banyak lagi. Nah, itu anak-anak termasuk di jenis-jenis usaha dan kegiatan ekonomi di bidang perindustrian. Yang keenam yaitu tentang perdagangan. Nah, tentunya anak-anak tahu di sini juga banyak orang yang mata pencaharian sebagai seorang pedagang. Nah, selain perindustrian, kegiatan ekonomi yang berkembang di dataran rendah adalah perdagangan. Nah, perdagangan Indonesia tidak hanya mencakup wilayah Indonesia saja, tetapi mencakup seluruh dunia. Kegiatan perdagangan antara negara disebut kegiatan ekspor impor. Nah, ya kan anak-anak ya. Jadi di situ ada gambar seorang pedagang buah. Nah, dia akan menjajakan buahnya itu kalau sudah lancar di dalam bidang perdagangan, otomatis orang yang mau beli tidak harus bingung, langsung ke tempat yang ia tuju. Nah, itu misalkan mau beli pisang, langsung aja ke tempat orang pedagang pisang, itu anak-anak ya. Mungkin mau beli sesuatu yang mungkin sudah tahu tempatnya, langsung saja, seperti itu anak-anak ya. Nah, dari sini kita akan merangkum. Nah, merangkum apa anak-anak yang sudah kita pahami? Nah, jadi kita pertama yaitu mengelompokkan informasi penting dalam teks, terus menjelaskan makna tanggung jawab, kemudian mengidentifikasi jenis-jenis usaha dan kegiatan ekonomi. Nah, di sini nanti kita akan bisa menuliskan contoh informasi pada teks, terus menjelaskan makna tanggung jawab, nanti bisa mengisi makna tanggung jawab yang sudah dijelaskan tadi.
Terus mengidentifikasi jenis-jenis usaha dan kegiatan ekonomi, yaitu jenis-jenis kegiatan ekonomi apa saja. Nah, ini tadi. Nah, untuk pembahasan nanti kita lakukan waktu kita pertemuan lagi anak-anak ya. Demikian anak-anak untuk pembahasan tema 5B, yaitu PB 3 tadi ya, PB 3 tuh anak ya. Sekarang kita akan nanti setelah itu akan melanjutkan ke PB 4 nya. Bentar, saya tutup dulu. Terima kasih, semoga kita bermanfaat penjelasan tadi.